Pernah merasa kayak roda gigi macet, impian melesat tinggi, tapi kenyataan ya masih di tempat. Rasanya kalimat, apa yang bisa dibayangkan dan dipercaya pikiran manusia bisa terwujud itu cuma teori belaka, jauh banget dari kehidupan sehari-hari yang serba ribet. Padahal, kunci utamanya bukan keberuntungan, bakat istimewa, atau kesempatan emas yang tiba-tiba muncul. Yang jadi penghalang justru kita sendiri, keengganan kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Bayangkan, hanya 3 hari saja berjuang melawan rasa tak nyaman itu, hidup bisa berubah drastis. Ini bukan sulap, tapi ilmu yang dipraktikkan Napoleon Hill, penulis buku Think and Grow Rich. Video ini akan mengungkap rahasia di balik kesuksesan, menunjukkan perubahan nyata hanya dalam 3 hari, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah terbukti. Anda akan paham perbedaan antara mereka yang sukses mengubah hidup dan mereka yang hanya bermimpi. Apa bedanya orang yang berhasil mengubah hidupnya dengan mereka yang tahun demi tahun berjalan di tempat? Bukan kecerdasan, bukan bakat. Ini soal keberanian menghadapi hal-hal sulit. Terlihat sederhana, tapi sedikit yang berani melakukannya. Dunia penuh dengan orang-orang yang mendambakan hasil luar biasa, tetapi menghindari rasa tidak nyaman sedapat mungkin. Disinilah kuncinya. Rasa tidak nyaman itu bukan musuh, tapi ujian yang memisahkan pemimpi dari para pencapaian. Melakukan hal sulit bukan sekadar soal kemauan, tapi keputusan sadar untuk meninggalkan zona nyaman. Bahkan ketika hati kecil meronta untuk tetap bertahan. Dan jujur saja, itu menakutkan. Menakutkan karena akan ada perlawanan, rasa takut, dan keraguan diri. Tapi justru di saat itulah perubahan dimulai, bayangkan Napoleon Hill. Dia mendapat tawaran dari Andrew Carnegie untuk mewawancarai orang-orang sukses Amerika. Dia harus memilih antara kenyamanan karier yang aman dan tantangan besar tanpa jaminan penghasilan. Dia memilih tantangan. Dedikasi selama 2 dekade lebih untuk riset tanpa kepastian finansial. Susah, sangat. Tapi keputusan itu mengubah hidupnya dan jutaan orang di dunia yang membaca bukunya. Sekarang jujur pada diri sendiri, berapa kali Anda menyerah karena sesuatu terasa sulit? Berapa kali menunda proyek, percakapan penting hanya karena membutuhkan usaha ekstra atau membuat Anda merasa rentan? Kebanyakan orang akan terhenti di sini karena kita dibiasakan untuk mencari jalan mudah, menghindari rasa sakit, tapi kebiasaan itu yang membuat kita terjebak. Mau berkembang, lihat perubahan nyata. Pahami ini, rasa tidak nyaman adalah harga yang harus dibayar untuk kemajuan. Tak ada jalan pintas. Dengan sengaja memilih untuk melakukan hal sulit, Anda membangun mentalitas yang berbeda, ditempa oleh disiplin, ketekunan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Ini bukan sekadar motivasi, tapi didukung oleh sains. Riset neuroplasticity menunjukkan otak berubah dengan tantangan konsisten, menciptakan koneksi baru, meningkatkan fokus, membangun ketahanan, dan kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Artinya, dengan menghadapi rasa takut, Anda menjadi versi diri yang lebih kuat. Dan jika Anda merasa tidak mampu, ingatlah bahwa kebanyakan orang sukses juga memulai dengan perasaan yang sama. Thomas Edison misalnya, gagal lebih dari 10.000 kali sebelum menemukan lampu. Dia bukannya kebal terhadap frustrasi, tapi memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari proses. Pertanyaannya bukan, bisakah saya, tapi apakah saya mau membayar harganya? Karena harga kesuksesan adalah rasa tidak nyaman, dan harga untuk menghindarinya adalah mediokritas. Bermimpi tentang kehidupan yang berbeda tanpa perubahan harian adalah sia-sia. Tidak ada transformasi tanpa usaha. Bertumbuh berarti bangun pagi, belajar meskipun lelah, menolak kesenangan sesaat, berjuang meskipun tanpa dukungan, bertindak meskipun takut. Jadi, saya tantang Anda. Hari ini, lakukan satu hal yang selama ini Anda hindari karena terasa sulit. Hanya hari ini, hadapi tugas itu, percakapan itu, langkah itu. Amati perasaan Anda setelahnya. Anda butuh keberanian, bukan informasi tambahan. Keberanian untuk melakukan apa yang dihindari kebanyakan orang. Untuk menjadi berbeda,
untuk mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih berarti. Pernah terpikir bahwa kenyamanan bisa jadi musuh terbesar Anda? Kedengarannya aneh, karena kita diajarkan untuk mengejarnya. Kita bekerja keras untuk beristirahat, bermimpi tentang stabilitas dan keamanan. Tapi saat Anda mengejar kenyamanan, hidup terus berjalan. Dan ketika Anda tersadar, tahun-tahun telah berlalu. Pertanyaan menyakitkan pun muncul, bagaimana saya sampai di sini? Kenyamanan menipu, memberikan rasa aman palsu, menghancurkan kemampuan Anda untuk berkembang. Napoleon Hill mengatakan bahwa rasa takut akan ketidaknyamanan adalah penghalang terbesar menuju kesuksesan. Di dalam ketidaknyamanan, Anda menemukan kekuatan, pikiran Anda meluas, Anda menemukan jati diri Anda. Kebanyakan orang mengaitkan ketidaknyamanan dengan bahaya, seolah keluar dari rutinitas berarti kegagalan. Justru sebaliknya, keluar dari rutinitas adalah cara untuk menang. Pikirkan tentang penemuan-penemuan besar kemajuan manusia. Tidak ada yang diciptakan dalam kenyamanan. Listrik, mobil, pesawat terbang, antibiotik, semuanya lahir dari sebuah tantangan, dari seseorang yang bosan dengan hal yang biasa-biasa saja, dan berani menghadapi hal yang tidak diketahui. Transformasi berada di dalam ketidakpastian. Menunggu sampai merasa siap, keadaan sempurna, rasa takut hilang, hanya akan membuat Anda terjebak dalam siklus yang berulang. Dan Anda sudah menyadarinya, bukan? Hari Senin yang sama, kebiasaan yang sama, hasil yang sama. Ini melelahkan, membuat frustrasi. Berapa banyak orang yang terjebak dalam pekerjaan, hubungan, atau realitas yang menyesakan karena takut keluar dari zona nyaman. Rasa takut itu melumpuhkan, tapi hanya mengendalikan Anda jika Anda mengizinkannya. Otak manusia menurut penelitian di Yale University mencari kesenangan instan dan menghindari rasa sakit. Pikiran Anda akan melawan perubahan, menciptakan alasan, melakukan sabotase. Tanpa memahami ini, Anda akan mencoba berubah tanpa hasil. Lihat sekeliling. Berapa banyak orang berpotensi besar yang terhenti, puas dengan mediokritas karena lebih mudah. Jujurlah, apakah Anda juga melakukannya tanpa sadar? Henry Ford misalnya, ditertawakan ketika ingin menciptakan mobil yang terjangkau. Mereka mengatakan itu gila, mustahil. Tapi dia tidak menginginkan kenyamanan, dia menginginkan dampak perubahan. Hari ini, namanya terukir di mobil-mobil di seluruh dunia, sementara para kritikusnya tenggelam dalam anonimitas. Keberanian itulah yang kurang. Mengatakan cukup, keluar dari mode otomatis, memahami bahwa rasa tidak nyaman adalah harga kebebasan. Tidak mudah, menyakitkan, terkadang menyendiri. Tapi apa yang lebih menyakitkan? Menengok ke belakang dan menyadari bahwa Anda belum menjalani, bahkan 30% dari apa yang seharusnya Anda jalani. Ada titik di mana rasa sakit karena bertahan lebih besar daripada rasa takut untuk berubah. Mungkin Anda berada di titik itu, menonton video ini karena ada sesuatu dalam diri Anda yang sudah lelah. Lelah dengan potensi yang tertidur, bangun tanpa tujuan, melihat diri di cermin, dan tahu bahwa Anda mampu lebih, tetapi tidak melakukan apapun. Ini saatnya, hari ini. Anda tidak butuh langkah besar, tapi satu langkah apapun. Kenyamanan akan memanggil Anda kembali, menjanjikan kedamaian, hiburan. Tapi kedamaian itu palsu, itu adalah penjara. Dan hanya mereka yang telah membebaskan diri yang mengetahuinya. Keputusan Anda mungkin tampak kecil, tetapi mengandung bobot masa depan. Akankah Anda terus memilih jalan mudah dan membayar harga yang mahal kemudian? Atau akan terbiasa dengan ketidaknyamanan sekarang dan menuai hasil yang tidak akan dinikmati kebanyakan orang? Anda memiliki kekuatan lebih dari yang Anda bayangkan. Berhentilah lari. Zona nyaman adalah kuburan mimpi. Keluarlah sebelum mimpi Anda mati. Jalan menuju kesuksesan sering disamakan dengan keberuntungan, bakat atau keuntungan misterius. Tapi sebenarnya dipenuhi dengan kegagalan, penolakan, pintu tertutup, dan hari-hari yang sulit. Jika Anda tidak siap, Anda akan menyerah di tikungan pertama. Rasa sakit akan datang, frustrasi akan menyerang, dan akan terasa seolah-olah tidak ada yang berhasil. Tapi disitulah kuncinya. Bukan menghindari tantangan, tetapi bagaimana Anda meresponsnya.
Hambatan tidak menghentikan Anda, tapi memperkuat Anda. Napoleon Hill telah membuktikannya. Dia mengalami kebangkrutan, kritik keras, bukunya ditolak, dia hidup dalam kekurangan. Tapi dia tidak pernah membiarkan itu mendefinisikan dirinya. Dia menggunakan setiap kegagalan sebagai bahan bakar, sebagai tantangan. Mari kita lihat apakah Anda benar-benar menginginkannya, dan dia menginginkannya, bertahan sampai idenya menaklukkan dunia. Jadi, pertanyaan serius, ketika sesuatu berjalan buruk, apakah Anda berhenti atau terus maju? Pilihan ini mengubah segalanya. Ketika gagal, kebanyakan orang menginterpretasikannya sebagai tanda berhenti. Tapi itu bukan tanda, itu bagian dari proses. Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan lampu. Walt Disney ditolak oleh puluhan studio. Oprah dipecat dari TV. Mereka mengatakan dia tidak cocok untuk televisi. Semua orang mengalami malu, penolakan, keraguan. Jika mereka menginterpretasikan kegagalan sebagai kegagalan, nama mereka tidak akan berarti apa-apa. Tantangan tidak dapat dihindari, tetapi apa yang Anda lakukan dengan tantangan tersebut akan membentuk masa depan Anda. Dan untuk itu, ada satu kemampuan penting, ketahanan. Ini adalah kemampuan untuk terus maju, meskipun semuanya runtuh, untuk bangkit setelah setiap kejatuhan, untuk menghadapi rasa sakit dan terus berjalan. Tanpa glamor, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Sebuah penelitian dari American Psychological Association membuktikan bahwa orang-orang yang tangguh mengatasi kesulitan dengan lebih mudah dan memiliki kepuasan hidup yang lebih besar. Ini bukan berarti mereka tidak menderita, tetapi mereka mengubah penderitaan menjadi kekuatan, dan itu adalah sesuatu yang dapat Anda kembangkan. Tapi ketahanan tidak lahir dari teori, tetapi dari praktik. Anda hanya mengembangkannya dengan melalui rasa sakit yang nyata dan memutuskan untuk tidak menghindarinya. Ketika Anda memiliki semua alasan untuk berhenti, tetapi memilih untuk terus maju, ketika dunia runtuh dan Anda memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya. Di saat-saat itulah karakter Anda terbentuk, pikiran Anda menjadi kuat, dan Anda lebih percaya diri. Gambaran kesuksesan itu salah. Orang berpikir tentang mobil, rumah, ketenaran, pengakuan. Tetapi kesuksesan sejati dimulai dari dalam. Dimulai ketika Anda melihat kegagalan dan memutuskan bahwa itu tidak mendefinisikan Anda. Ketika Anda berhenti bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Dan mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Perubahan ini mengubah kegagalan menjadi tangga, membawa Anda lebih dekat ke apa yang Anda inginkan. Apakah Anda sedang menghadapi kesulitan? Bagus, itu berarti Anda sedang mencoba. Dan siapapun yang mencoba akan gagal, tetapi juga belajar, tumbuh, dan berkembang. Masalahnya bukan jatuh, tetapi jatuh dan tetap tergeletak di tanah. Ketika Anda bangkit meskipun terluka, Anda mendekati versi terbaik diri Anda. Tarik napas dalam-dalam dan hadapi ini dengan berani. Tidak ada orang yang mencapai sesuatu yang hebat tanpa melalui api. Pertanyaannya bukan, apakah ini akan sulit? Karena akan. Pertanyaannya adalah, akankah Anda tetap bertahan? Jika jawabannya ya, tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Tidak ada. Tidak ada yang berubah dalam hidup seseorang tanpa kejelasan tentang apa yang diinginkannya. Kedengarannya jelas, tetapi kebanyakan orang gagal hidup secara otomatis. Bangun, bekerja, mengeluh, bertahan hidup tanpa arah. Seperti yang diajarkan Napoleon Hill, hidup tanpa tujuan seperti berlayar tanpa kompas. Anda bergerak, tetapi hanyut. Angin apapun akan membawa Anda, rintangan akan mengalihkan Anda, dan gangguan apapun akan membuat Anda berhenti. Hill menyebutnya tujuan yang jelas. Setiap orang sukses memiliki tujuan yang sangat jelas, sangat hidup, sehingga menjadi hampir obsesi. Keinginan yang membara yang membimbing setiap pilihan, setiap langkah. Itu bukan hanya menginginkan lebih banyak uang atau bahagia. Itu adalah mengatakan, saya ingin mendapatkan $10.000 per bulan dengan bisnis saya hingga Desember, atau saya ingin mengubah tubuh saya sepenuhnya dalam 3 bulan. Detailnya mengubah segalanya. Otak membutuhkan kejelasan untuk bertindak. Tanpa kejelasan, otak menjadi malas. Dan mereka yang hidup dalam kemalasan tidak akan mencapai apapun.
Anda mungkin mengenal orang-orang yang cerdas, kreatif, berbakat, tetapi tidak bergerak. Mengapa? Karena kurangnya tujuan yang jelas. Mereka bangun dan membiarkan hari itu memutuskan untuk mereka. Hidup berlalu dan mereka puas dengan apapun. Hidup dalam frustrasi, kecemasan, merasa bahwa mereka bisa lebih, dan mereka bisa. Tanpa arah, bakat terbaik pun akan hilang. Pikirkan dengan jujur, apakah Anda tahu persis apa yang Anda inginkan? Apakah Anda memiliki kejelasan tentang apa yang ingin Anda capai dalam 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, atau Anda berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya? Karena tidak akan. Jika Anda tidak memutuskan sekarang, dunia akan memutuskan untuk Anda. Dan dunia memilih jalan yang paling biasa-biasa saja. Napoleon Hill, di masa mudanya, menuliskan tujuan utamanya di selembar kertas dan membacanya dengan keras setiap hari. Mengulanginya memperkuat komitmen kepada pikirannya sendiri, dan neuroscience modern membuktikannya. Menurut sebuah penelitian dari Dominican University, orang-orang yang menuliskan tujuan dan meninjaunya secara teratur memiliki peluang hingga 42% lebih tinggi untuk mencapainya. Ini bukan sihir, ini sains. Anda perlu berkomitmen pada apa yang Anda inginkan. Tulis, baca, ulangi, visualisasikan, sampai itu menjadi bagian dari diri Anda. Bermimpi tinggi membutuhkan tindakan dan perencanaan, bukan melakukan 1000 hal sekaligus, tetapi memecah tujuan menjadi tindakan kecil setiap hari. Tujuan yang terukur, langkah-langkah konkret, dan terutama konsistensi. Transformasi tidak terjadi dalam puncak usaha, tetapi dalam pengulangan disiplin hal-hal dasar. Melakukan sedikit setiap hari lebih baik daripada melakukan banyak sekali-sekali sebulan. Kejelasan membawa ketenangan. Kecemasan berasal dari ketidakpastian. Dengan rencana, meskipun menantang, Anda merasa terkendali. Dan itu mengubah segalanya. Kebanyakan orang menghabiskan lebih banyak waktu memilih apa yang akan ditonton di Netflix daripada merencanakan hidup. Kemudian mereka bertanya-tanya, mengapa tidak ada yang berubah? Tanpa tujuan, jalan apapun akan sama. Dan tujuan standarnya adalah frustrasi, penyesalan menoleh ke belakang, dan menyadari bahwa tahun-tahun telah berlalu dan Anda tetap di tempat yang sama. Putuskan sekarang. Tulis, berkomitmenlah pada diri sendiri. Tentukan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda rela lakukan untuk itu. Berhentilah menunggu waktu yang tepat. Itu tidak akan pernah datang. Tidak ada waktu yang tepat untuk memulai, ada keputusan untuk tidak menunda lagi, dan keputusan itu harus Anda ambil. Anda tidak butuh motivasi tambahan, tetapi kejelasan rencana dan tindakan. Dengan itu, tidak masalah dari mana Anda memulai. Mereka yang memiliki tujuan yang jelas tidak terganggu, tidak menyabotase diri sendiri, tidak tersesat. Mereka mungkin tersandung, tetapi selalu bangkit dengan mata tertuju pada tujuan. Mereka yang tahu kemana mereka akan pergi selalu menemukan cara. Pernah bertanya-tanya mengapa orang-orang yang cerdas, berbakat, dan berniat baik tidak bergerak? Mereka memiliki ide-ide yang luar biasa, mengonsumsi konten motivasi, mengikuti kursus, menonton video, tetapi tetap berada di tempat yang sama. Yang kurang adalah keberanian untuk bertindak tanpa merasa siap. Anda tidak akan pernah merasa sepenuhnya siap. Dan jika Anda terus menunggu waktu yang tepat, Anda akan kehilangan seluruh hidup Anda. Napoleon Hill menyatakan bahwa tindakan adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian, dan bukan tindakan apapun, tetapi tindakan yang diambil bahkan dengan rasa takut, keraguan, tanpa sumber daya atau jawaban. Inilah yang memisahkan mereka yang mengubah hidup dari mereka yang hanya memelihara fantasi. Berapa banyak hal yang telah Anda tinggalkan karena Anda berpikir perlu belajar lebih banyak, merencanakan lebih banyak, memiliki lebih banyak keamanan. Berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk itu? Bulan? Tahun? Mungkin 1 dekade penuh? Ada yang ingin memulai bisnis, tetapi tidak pernah memulai karena masih mempelajari pasar. Ingin menulis buku, tetapi tidak pernah menulis 1 halaman pun karena kurang inspirasi. Ingin berganti karier, tetapi mengatakan bahwa ini bukan waktunya. Dan sementara itu hidup terus berjalan. Hari-hari menumpuk,
dan apa yang seharusnya menjadi perubahan menjadi penyesalan. Napoleon Hill sebelum Think and Grow Rich mengalami bertahun-tahun hambatan. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tetap lumpuh. Sampai suatu hari lelah dengan keraguan, dia memutuskan untuk menulis pidato langsung kepada rasa takut, seolah-olah dia menghadapi musuh yang tak terlihat. Dan dia menulis, "Saya akan bertindak sekarang. Tidak masalah jika saya merasa takut. Tidak masalah jika kelihatannya mustahil. Tindakan adalah pembebasan saya." Mulai saat itu, semuanya berubah. Tidak ada kejelasan yang lebih besar daripada kejelasan yang datang setelah tindakan. Sebuah penelitian dari Universitas Columbia menunjukkan bahwa tindakan cepat, meskipun tidak sempurna, menghasilkan lebih banyak kejelasan dan kepercayaan diri daripada analisis mental yang panjang. Anda berpikir lebih baik setelah bertindak, bukan sebaliknya. Tindakan menciptakan momentum, dan momentum menghasilkan motivasi. Jangan menunggu motivasi untuk bertindak, gunakan tindakan untuk menghasilkan motivasi. Berapa kali Anda terhenti karena merasa tidak cukup baik? Berapa banyak proyek yang Anda simpan karena kurang struktur? Berapa banyak ide yang Anda tinggalkan karena takut gagal? Tentu saja Anda takut. Semua orang takut. Perbedaannya adalah beberapa orang bertindak meskipun takut. Dan merekalah yang mengubah hidup. Michael Jordan dikeluarkan dari tim sekolah. Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri. J.K. Rowling mendengar tidak dari 12 penerbit sebelum Harry Potter menjadi fenomena. Tidak seorang pun siap sepenuhnya, tetapi mereka bertindak, mencoba, dan karena itu mereka meninggalkan jejak di dunia. Sementara jutaan orang hidup dengan cerita luar biasa yang tidak pernah ditulis, karena mereka menunggu terlalu lama. Pernah nggak ngerasain kayak ada momen tepat untuk memulai sesuatu? Momen yang pas banget, sempurna. Nggak pernah datang-datang ya. Tahu nggak sih, kunci utamanya bukan nunggu kesempurnaan, tapi mulai aja dulu. Nggak perlu muluk-muluk, yang penting jalan. Soalnya, begitu kita bergerak, hidup ini ikut bereaksi. Dunia kayaknya ikut bergoyang, kesempatan muncul tiba-tiba, jalan pun terbuka. Tapi semua itu nggak bakal kejadian kalau kita cuma diam, nunggu rasa percaya diri yang super-duper kuat. Jadi tantangannya sekarang, pilih satu hal yang udah kamu tunda berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mulai sekarang juga. Walau masih ragu, walau belum tahu ujungnya kayak gimana, kirim pesan itu, rekam video tersebut, mulai proyeknya. Lakukan dengan perasaan cemas sekalipun. Nanti juga kamu lihat, rasa takut itu lama-lama akan hilang sendiri. Dengan bertindak, ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Kita nggak cuma jadi pemimpi, tapi juga jadi pencipta. Yang dibutuhkan bukan kepastian, tapi keberanian. Bukan persiapan sempurna, tapi kemauan untuk bertindak. Coba deh 3 hari berturut-turut. Kamu bakal kaget sendiri betapa kuatnya kekuatan dalam dirimu. Tindakan itu mengubah hasil dan juga jati diri kita. Setelah itu, semuanya akan berbeda. Rahasianya, orang-orang yang sukses itu nggak nunggu sampai merasa siap. Mereka bertindak dulu, itu poin pentingnya. Selama masih nunggu rasa percaya diri, kejelasan, atau kesempurnaan, ya kita bakal tetap di tempat. Tapi begitu paham kalau tindakan itu yang membuka jalan, semuanya berubah. Niat jadi hasil, keinginan jadi pencapaian, pikiran jadi kenyataan. Kalau tulisan ini menginspirasimu, berarti kamu siap untuk berkembang lebih jauh. Tonton video selanjutnya untuk penjelasan yang lebih dalam, biar kamu makin upgrade. Sampai jumpa lagi ya.